Ada beberapa bajunya Albi asli aku pakai. Gitu. Sheila pun juga bajunya dimiripin ya. Dimiripin. Itu bukan mawar sih. Itu kayak Sheila. Itu suara Sheila yang di play nggak sih di film? Bener-bener itu mirip banget. Itu mirip, semirip-miripnya. Itu mirip banget. Setuju. Setuju. Bener, karena kita baru aja udah tonton full filmnya dan ya gitu. Setuju tadi. Walaupun goals pertamanya kita percaya banget bukan kayak emang sengaja untuk bikin orang nangis, karena kan ini sebenarnya based on cerita beneran kan Kak? Bener. Kayak even scene-scene yang harusnya happy, kok kita jadi terharu ya gitu, rasanya gitu sih, bukan nangis karena pure kesedihan, tapi karena ada haru, ada happy. Dan ya udah pastilah keluar dari bioskop mata bengap. Kita termasuk yang gitu. bengap. Jadi ini tuh kisah, diangkat dari kisah nyata. Ada Albi dan juga almarhumah Sheila. Dimana mereka ini berpasangan, lalu tiba-tiba dapat kabar Sheila itu kena sakit. Dan Albi dan keluarganya Sheila tuh selalu menemani Sheila sampai titik terakhirmu gitu. Mirip sih karena baik Albi dan keluarganya Sheila juga ikut proses dari big reading, terus dia juga datang ke lokasi syuting, ngelihat kita take. Itu benar-benar mirip, mereka tuh sampai nangis berkali-kali karena ngelihat adegannya. Iya lagi, kita pernah ada itu di kehidupan kita gitu. Dan mereka kan pasangan yang memang sering mendokumentasikan kegiatan mereka gitu kan Kak. Jadi banyak banget yang bisa kita coba recreate di scene-nya gitu, secara baju. Walaupun nggak semua. Nggak 100% gitu, karena harus beradaptasi sama set kita juga. Betul. Kan. Cuma secara gambaran tuh kurang lebih banyak banget yang mirip, yang sama. Ada beberapa bajunya Albi asli aku pakai. Gitu. Sheila pun juga bajunya dimiripin ya. Takut sih enggak, tapi bener tadi lebih ke tantangan sih, karena orangnya ada yang mengenal dia, ada yang tahu, orang-orang banyak tahu dia dari sosial media segala macam. Mungkin tantangannya seberapa miripkah kita bisa mirip sama karakter aslinya gitu sih. Kita berdua kebetulan masih bisa bertemu kan gitu dengan Albi asli, Lydia asli, jadi kita banyak masih bisa ngobrol, masih bisa kita tanya, ini yang di skrip ini beneran gak sih, kayak karena karakter Lydia ini kan usil banget kan, jadi pas ketemu Lydia asli, kamu tuh seusil ini ya sama adik kamu gitu sih, jadi lebih baik ngobrol, sharing gitu. Enggak sih aku. Enggak. Malah dari awal baca udah kayak, ini kita bisa lebih ke nahan nangis dan enggak lepas dari karakternya nggak ya? Gitu. Karena ada beberapa yang kita takut kita lepas ya, karena ya udah ceritanya udah sedih juga di scene itu tuh memang, aduh ini sedih banget lagi gitu. Tapi ternyata nggak boleh dilepas dulu emosinya gitu tuh, itu sih. Kayak walaupun kita mainin karakter yang udah ada dan kita lagi mencoba untuk ada di kehidupan mereka, tapi di down kan aku masih Yasamin dan Kabani masih Kabani yang nggak ngebayangin kalau kita ada di posisi itu kita akan seperti apa ya. Gitu. Bukan situasi yang mudah banget sih gitu. Aku ngobrol sih sama dia, ngobrol banyak. Waktu itu sama Lito juga dikasih waktu, misalnya reading dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Habis itu aku lanjut ngobrol, udah main aja, nongkrong aja gitu, kita di kantor sekedar ngobrol-ngobrol. Aku juga ngelihat gelagatnya dia tuh kayak gimana, dia tuh apa kebiasaannya segala macam. Aku pun juga nanya panggilan dia ke almarhumah Sheila tuh apa, kebiasaan kalian tuh apa, makanan kesukaan,
yang nggak disukain apa gitu-gitu sih. Jadi untungnya Lito juga ngasih waktu untuk kita bisa ngobrol banyak gitu. Mungkin kita berdua belum pernah ngobrol sama almarhumah gitu, belum ada kesempatannya. Nggak ada kesempatannya untuk ngobrol sebelum proses syuting ini, tapi yang kebayang dari aku adalah berarti film ini itu kita dapat lebih banyak point of view orang luar yang mengenal Sheila, itu nggak sih? Dari Albi, dari keluarga, dan aku amazed betapa mereka menggambarkan almarhumah tuh sekuat itu, yang malah menurutku setelah menonton, setelah baca skripnya kayak loh, justru yang menguatkan semua keluarganya untuk menguatkan almarhumah adalah almarhumah Sheila-nya itu sendiri. Sendiri, gitu. Betul. dia sosok yang riang banget. Terus dia sama sekali nggak mau kasih lihat orang-orang banyak kalau dia tuh sebenarnya lagi sakit. Jadi dia juga nggak mau kasih lihat ke banyak orang kesedihannya dia gitu loh. Dan itu kan menurutku itu susah loh. Untuk kasus yang seperti yang Sheila alami ini itu berat sih, tapi dia kuat, dia orang yang kuat, dia orang yang hebat. Nggak usah diragukan lagi, top. Top banget, Mawar emang dari awal aku udah bilang ini bagus banget dia mainnya. Iya, bener. apalagi kayaknya ada satu scene yang Mawar recreate video yang pernah di-record sama Sheila. Pas nonton kayak itu bukan Mawar sih. Itu kayak Sheila. Itu suara Sheila yang di play nggak sih di film? Bener-bener itu mirip banget. Itu mirip, semirip-miripnya. Itu mirip banget. Dan chemistry-nya Mawar dan Kak Beni bagus banget sih. Itu sih salah satunya apa yang adegan yang hujan. Bukan yang dia ngomong apa tuh sebelumnya? Aku mau tahu dong. Oh, aku mau tahu dong sudut pandang kalian tentang aku. Itu salah satu scene yang deg-degan, yang menguras emosi. Betul. Sampai aku rasa kayak di situ kita udah kayak bye script. Bye. Kita udah kayak ini kita sebagai semua yang ada di situ, keluarganya, kerabat, sahabat tuh udah kayak apapun yang mau diomongin sama Sheila diomongin di situ. Itu salah satu scene favoritku sih. Sama. Kalau kita punya harapan semoga setelah kalian nonton film Sampai Titik Terakhirmu, kalian bisa ngomong ini ke orang-orang yang kalian sayangi, baik itu pasangan atau keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, atau teman atau sahabat. Kalau aku takut kehilangan kamu, ya kita pengen kalian bisa peluk mereka, entah kalian pulang, kalian ketemu lagi, kalian peluk mereka, dan rasa takut kehilangannya jadi makin naik, yang dimana bikin kita tuh sama-sama makin aware lagi, makin sayang lagi, makin tulus lagi dalam mencintai. Iya benar sih, gunain waktu sebaik-baiknya sama keluarga, dan kita harus tetap membawa positive energy vibes terus kemana-mana sih. Betul. Menjadi support system untuk ke semua orang gitu. Hai. Hai. Kita mau ingetin jangan lupa untuk tonton film Sampai Titik Terakhirmu tanggal 13 November 2025 di bioskop. Terima kasih. Jangan nggak nonton. Jangan lupa.